Aldi izin berobat, Pak. Aldi sakit apa sih? Sakit apa Aldi, Dok? Pak. Giginya tuh kenapa gitu? Kenapa giginya, Dok? Berobat gigi ya, cabut sarapnya tuh nggak tahu. Oh, saraf gigi gitu ya. Oke. Materi kita. Oke. Iqbal tampil ya, Iqbal ya. Tampil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya pelan-pelan ya. Kita lanjut minggu kelima, materi keempat, karena yang pertama ialah kontrak kuliah. Terus kita lanjut kepada pengantar karakteristik air limbah Muhammad Iqbal Buraka. Bal, panggilanmu apa, Bal? Buraka, Raka, atau apa, Bal? Ya, biasanya Iqbal, kadang juga Buraka, Pak. Oh, Bu Raka, berarti ada Pak Raka ya, sama kayak Bu Cek ada Pak Cek gitu ya, Bu Raka ya. Pak Raka ada juga ya, oke. Limbah 1 semester 4. Oke, kontrak kuliah, pengertian karakteristik sudah, studi kasus, Blackwater, Greywater sudah. Kita lanjut ke standar kualitas lingkungan. Dalam kurung, baku mutu air limbah. Ada yang bilang air limbah, ada yang bilang limbah cair ya. Kualitas dan kuantitas berarti volume dan kualitas parameternya. Lalu indikator pengelolaan air limbah dan pengelolaan air limbah secara fisik, kimia, biologi. Baru terakhir ada studi kasus. Berarti ada PR untuk studi kasus minggu depan. Pertemuan ke-6, baru pertemuan ke-7 kita ujian tengah semester. Berarti bulan Maret, pertengahan bulan Maret kita ujian tengah semester pengolahan air limbah 1. Ya, kita pada bagian standar kualitas lingkungan. Review materi, kita sudah mempelajari tentang air limbah domestik. Air limbah domestik ada dua, Blackwater, Greywater, di mana air limbah toilet dalam kurung Blackwater terdiri dari tinja, air kencing, serta bilasan, atau air limbah non-toilet atau Greywater berasal dari kamar mandi, air limbah cucian, air limbah dapur, wastafel, dan lainnya. Walaupun pada umumnya, kalau nggak salah di Indonesia ya, kamar mandi sama toilet dalam satu ruang yang sama ya. Biasanya seperti itu sih. Lalu terkait karakteristik air limbah domestik, poin pentingnya ialah kita mengacu ke Permen LHKRI nomor 68 tahun 2016. Di mana BOD karakteristiknya yaitu BOD, COD, TSS, minyak lemak, amonia, pH, koliform. Dan kuantitasnya, baku mutunya, kadar maksimumnya BOD 30, COD 100, TSS 30, minyak lemak 5, dan seterusnya. Lalu untuk air limbah industri. Air limbah industri itu contoh untuk air limbah industri migas. Itu banyak sekali ya, ada 2 di lampirannya kita sudah pelajari minggu lalu. Eksplorasi dan produksi migas, onshore maupun offshore. Baru dibedakan antara darat dan lepas pantai, baru dibedakan lagi baru dan lama. Itu migas. Lalu ada eksplorasi dan produksi geotermal, sendiri lagi limbahnya. Lalu bagian ke selanjutnya, pengolahan minyak bumi untuk penghilangan. LPG dan instalasi depot dan terminal minyak, itu sendiri lagi. Ini baru satu contoh studi kasus untuk industri migas dan panas bumi. Karakteristik kualitas dan kuantitasnya bisa dirujuk pada peraturan pemerintah terkait. Kalau nggak salah nomor 19 kalau nggak salah di sini. Nah, di situ kita bisa melihat itulah karakteristik dari air limbah. Lalu karakteristik air limbah perlu diketahui. Karena hal ini akan menentukan cara. Nah, mata kuliah kita kan namanya kan pengelolaan air limbah. Harapannya kalian setelah selesai kuliah virtual ini, selesai satu mata kuliah ini yang 3 SKS ini, kalian bisa
bisa menentukan cara pengelolaan air limbah yang tepat sehingga tidak mencemari lingkungan hidup. Nah, itu harapannya, itu kompetensi yang harus kalian miliki. Air limbah, baik domestik maupun non-domestik dalam kurung spesifik atau industri, mempunyai beberapa karakteristik sesuai dengan sumbernya. Nah, kita bicara tentang karakteristik. Karakteristik limbah cair atau air limbah digolongkan pada karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Jadi untuk mencapai tujuan nomor 1, menentukan cara pengolahan yang tepat, kita harus mengetahui karakteristik fisik, kimia, atau biologi dari air limbah berdasarkan peraturannya dan baku mutunya. Tahun 2003, McClough dan Eddy. Apa saja sih karakteristik air limbah? Fisika atau fisik. TS, total solid. TSS, total suspended solid. Ini yang dilihat secara fisik ya, keruh dan tidak keruh, berwarna dan tidak berwarna, warnanya warna apa, temperatur bisa dirasakan, bau bisa dicium, itu fisik. Nah, masing-masing karakteristik fisik atau fisika ini bisa ditentukan pengolahannya apa setelah kita mengetahui karakteristik air limbahnya. Kimia. Kimia ada anorganik, ada organik, ada gas. Ya, anorganik bisa pH, nitrogen dan fosfor, COD, BOD, deterjen, dan surfaktan. Nah, kalian bisa lihat di sini karakteristik air limbah, kalian bisa rujuk lagi ke format tugas besar 1. Organik terdiri dari kombinasi senyawa karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen. Material organik pada air limbah biasanya terdiri dari protein 40-60%, karbohidrat 25 hingga 60%, minyak dan lemak 8 hingga 12%. Berarti mungkin BOD masuk di sini ya, karena ada protein dan material organik. Gas-gas yang mencakup nitrogen, oksigen, karbon dioksida merupakan gas umum dari atmosfer dan akan ditemukan di seluruh perairan yang terkena udara. Dan hidrogen sulfida, amoniak, dan metana, CH4. Yang berasal dari dekomposisi bahan organik, berarti dari yang poin 2 ini, organik. Jumlah aktual dari oksigen dan gas bumi yang hadir dalam larutan diatur oleh 1, kelarutan gas dan tekanan parsial pada gas di atmosfer, suhu dan kemurnian. Berarti suhu ini mempengaruhi pengolahan air limbah. Unit pengolahan air limbah. Kalau di sini masuk temperatur. Gas ini masuk di suhu kimia. Biologi ada E. coli, jamur, dan alga. Jadi inilah karakteristik fisik secara umum, fisika, kimia, dan biologi. Masih ada karakteristik radioaktif dan lainnya. Cuma yang umum ya seperti ini. Ya. Lalu dari sini kita bisa melihat bahwa kualitas dan kuantitas air limbah. Di sana tadi sudah ditampilkan tentang kualitas dan kuantitas air limbah dari masing-masing domestik maupun industri. Kualitas dan kuantitas air limbah bisa dilihat pada tabel berikut. Sini berbeda untuk air limbah domestik ya. Perbandingan nilai parameter inlet di tabel yang ini ya. Parameter inlet pada tabel ini. Karakteristik air limbah. Ini McClough dan Eddy tahun 2003, ini 2019 dari penelitian Karisma Natalia. Ini kualitasnya. Seharusnya range-nya berkisar di antara 120 hingga 400. Aktual penelitian tahun 2019, 400 sampai 500 TSS-nya. 500 mg per liter
dengan baku mutu 30. Berarti dia harus mengendapkan atau mereduksi kurang lebih 470 mg per liter untuk TSS. BOD dari konsentrasi rendah 110 hingga 350 tertinggi, lebih tinggi yang diperoleh oleh Karisma Natalia penelitian tahun 2019, yaitu 719. Nih, 719 ya. Baku mutunya 30 juga nih. Begitupun COD. COD di sini baku mutu tertinggi menurut penelitian McLaughlin and Eddy itu 800. Hasil penelitian ini data primer ya. Data primer itu data yang diambil langsung oleh Karisma Natalia terus dianalisis. 1648 mg per liter dengan baku mutu 100. Satu-satunya yang memenuhi di sini ialah pH. Jadi air limbah domestik itu nggak ada masalah di pH. pH-nya karena range-nya 6-9, pH-nya sudah 7. Udah 7 nih, sesuai range yang ada. Amoniaknya 34,9, minyak lemaknya 5,64. Ya. Lalu bagaimana menghitung kuantitasnya sudah ada di sebelahnya. Di mana Ki air limbah sama dengan 60 hingga 80% dikali Ki air minum. Biasa teman-teman tuh pakai angka 60 dikali tagihan air minum atau air bersihnya. Bisa dilihat di buku utama ini. Perhitungan debit air limbah domestik pendekatan populasi terhadap pemakaian air minum yang akan menjadi air limbah pada setiap blok pelayanan. Adapun persentase timbulan air limbah domestik yakni sebesar 60 hingga 80% dari pemakaian air minum. Sehingga digunakan persamaannya. Lebih lengkap tentang kuantitas air limbah bisa dilihat di buku pedoman ini. Jadi saya ini mengantar pada bagian clue-nya saja, pada bagian poin-poin pentingnya saja. Lalu ada pendekatan yang berbeda atau pendekatan lainnya. Pemakaian tingkat air minum rumah tangga berdasarkan kategori kota. Berarti kita bisa melihat jumlah penduduk berapa, ya kan? Di atas 1 juta orang, kota besar 5.500 sampai 1 juta orang, ya. Kota sedang, kota kecil, kecamatan, dan kota pusat pertumbuhan. Baru kita bisa lihat di sini, ada tabelnya di sini. Tingkat pemakaian air minum liter per orang per hari. Jadi kategori kota menentukan kualitas pemakaian air. Terus kita dapat peroleh juga debit air limbah. Oleh karena itu, kuantitas air limbah domestik untuk kategori kota, kecamatan, kota besar, kota kecil, mempertimbangkan pertumbuhan penduduk. Mau merancang atau membuat IPAL untuk 20 tahun masa pakai, berarti menghitung jumlah penduduk di tahun 2020 hingga di tahun 2040. Berapa jumlah penduduk di tahun 2040 di kota Samarinda? Nah, setelah memprediksikan jumlah penduduk 20 tahun yang akan datang, ya saya ulangi, setelah memprediksikan jumlah penduduk 20 tahun yang akan datang, ya, IPAL yang akan kita bangun di tahun 2020 dan 3 tahun ke depannya, jadi IPAL bisa dibangun 2020, 2021, 2022, 2023 selesai, itu bisa hingga 2040. Karena kita sudah mempertimbangkan kapasitas, luasan pengolahannya. Makanya dia masuk kategori kota. Jadi kalau mau buat IPAL, itu tidak buat IPAL dengan jumlah penduduk saat ini. Tapi jumlah penduduk sampai kapan IPAL itu akan kita manfaatkan. Jadi makanya ada pendekatan prediksi pertumbuhan penduduk. Lalu di limbah domestik itu ada 2 sistem.
sistem setempat, di tempat, dan sistem terpusat. Disimpan di satu wilayah. Setempat dan terpusat, kalian bisa download sesuai dengan barcode yang ada ini. Materinya dari Suharsono Adibroto dari PU, ya, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ya, ini barcode-nya, itu linknya ada. Saya ngambil poin pentingnya di sini, tapi lengkapnya kalian bisa lihat di sana. Jadi ini konsepnya untuk domestik, ya, sekali lagi saya bilang domestik. Ini juga sesuai dengan Permen PUPR nomor 4 tahun 2017. Masalah ini, air limbah domestik itu sering muncul begitu kalian selesai kuliah teknik lingkungan. Nah, kalian selesai kuliah teknik lingkungan itu biasa ada program dari PU, baik provinsi maupun kota, tentang fasilitator atau agen dari lulusan teknik lingkungan untuk mendampingi program PUPR atau Cipta Karya ini ke masyarakat. Apa yang kalian akan sosialisasikan ya tentang mengolah air limbah domestik. Kalian akan dikirim ke beberapa pelosok-pelosok pemukiman yang mengkampanyekan untuk pengolahan limbah domestik. Nah, sebelum kalian dikirim untuk mengkampanyekan tentang limbah domestik di beberapa pemukiman yang ada, kalian akan diberikan pelatihan lagi. Sehingga itulah menjadi dasar atau latar belakang kenapa konsep pengolahan air limbah domestik masuk pada bagian PAL 1. Mari kita mulai. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat, SPALD. Sistem pengolahan air limbah domestik, S-nya ini setempat. Di bawahnya, sistem pengolahan air limbah domestik terpusat. T-nya terpusat, ya. Subsistem pengolahan setempat. Nih, subsistemnya skala individu. Individual IPAL tadi. Ya, masing-masing rumah. Kalau terdiri dari 20 hingga 30 kepala keluarga atau 2 sampai 30 rumah, itu kita bisa buatkan satu tangki, namanya tangki septic tank komunal. Jadi masing-masing pipa dari 2 sampai 10 rumah itu mengalir ke satu tangki septic tank yang disebut sebagai komunal. Ya, komunal lebih dari 1-2 rumah, ya. Atau dari fasilitas mandi cuci kakus. Jadi ada rumah atau ada pemukiman yang tidak memungkinkan dibangun septic tank di sana karena topografi lahannya. Jadi dibikinkan MCK. Jadi ada 10 kamar mandi umum di situ. Itu juga termasuk skala komunal, ya. Dari sana lanjut ke subsistem pengangkutan. Ini setempat dulu ya. Truk tinja. Jadi truk tinja ini ngambil di sini. Disedot. Lalu dibawa ke subsistem pengolahan lumpur tinja. Atau IPLT. Instalasi pengolahan lumpur tinja. Ya. Jadi beda. Instalasi pengolahan air limbah. Instalasi pengolahan lumpur tinja. Ya, kalian harus bisa membedakan IPLT dan IPAL, IPAL, IPAL. Instalasi pengolahan air limbah itu airnya, kalau ada tinjanya masuk ke IPLT. Ya. Lalu kita ke terpusat. Nah, terpusat ini ada pipa tinja, pipa non tinja, bak penangkap lemak, pipa persil, bak kontrol, dan lubang inspeksi. Wah, ini untuk pemukiman yang sudah tertata atau kota yang sudah tertata instalasi pengolahan air limbahnya. Jadi rumah itu semua rumah terpusat. Jadi mengalir. Ini biasa di bawah jalan, dan kalau kita biasa nonton film-film Hollywood dari luar sana, dari Amerika, kita bisa lihat ini saluran-saluran pembuangannya ini ada sendiri. Itu dia sudah masuk ke yang terpusat. Lalu masuk ke subsistem pengumpul. Pipa retikulasi, pipa induk, prasarana. Nah, di sini masuk sudah. Lalu dari sini masuk ke skala tertentu. Misal, instalasi pengolahan limbah domestik skala perkantoran. 20.000 di atas 20.000 jiwa.
Instalasi pengolahan limbah domestik skala pemukiman 50 hingga 20.000 jiwa. Skala kawasan tertentu. Nah, ini perumahan atau rumah susun. Nah, dari subsistem pengolahan ini dia mengalir ke IPAL, lumpur dari IPAL ke IPLT. Jadi kalau ada lumpurnya atau tinjanya dialirkan ke IPLT. Nah, di sini air limbahnya itu selesai. Yang mengalir ialah truk tinja yang disedot ke IPLT. Jadi inilah yang membedakan antara konsep pengolahan air limbah domestik secara setempat dan terpusat. Ya, sesuai dengan Permen PUPR nomor 2017. Perbandingannya sebagai berikut. Tentunya dua sistem tersebut memiliki keuntungan dan kerugian. Offset system dan onset system. Menyediakan pelayanan terbaik sesuai dengan kepadatan tinggi, sesuai daerah dengan kepadatan tinggi, pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari. Memiliki masa guna lebih lama, ini yang terpusat, offset system. Dapat menampung semua limbah. Kerugian, biayanya besar. Teknologi yang tinggi. Tidak dapat dilakukan perorangan, tapi di bawah PUPR atau organisasi. Manfaat secara penuh diperoleh setelah selesai jangka panjang yang tadi memprediksikan tadi. Waktu yang lama dalam perencanaan, kadang sampai 5 tahun baru selesai. Perlu pengolahan operasional dan pemeliharaan yang baik. Nah, kalau setempat, teknologinya sederhana, ya seperti yang tadi, memerlukan biaya yang rendah, masing-masing dibebankan ke masyarakat, dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat, manfaat dapat dirasakan langsung. Kerugian, tiap wilayah permeabilitas tanahnya berbeda. Tingkat kepadatan berbeda. Tidak melayani air limbah kamar mandi dan air bekas cucian. Jadi terbatas hanya pada kotoran manusia. Dan karena biasanya grey waternya lepas saja. Operasi dan pemeliharaan sulit karena dia tertanam tadi. Harus nelpon lagi tangki tinjanya. Jadi ini Asmadi dan Suharno tahun 2012 tentang keuntungan dan kerugian dari terpusat dan setempat. Untuk memilih teknologi pengolahan air limbah, ya ini dia. Pertimbangan teknologi IPAL. Jadi di tugas besar nanti, saat kalian menyusun sistem rencana pengolahan instalasi apa yang kalian gunakan, kalian harus mempertimbangkan kualitas dan kuantitas air limbah yang akan diolah. Kemudahan dalam operasional dan ketersediaan SDM yang memenuhi kualifikasi untuk pengoperasian jenis IPAL yang terpilih. Banyak sekali aktualnya instalasi pengolahan air limbah yang dibangun oleh pemerintah, tapi karena yang megang bukan orang teknik lingkungan atau teknik kimia, IPAL-nya rusak baru 2 bulan, 3 bulan, udah nggak bisa operasional lagi. Ini banyak. Ya. Jadi harus memiliki sumber daya manusia yang mengerti merawat. Jumlah akumulasi lumpur. Kalau kita ngolah limbah itu akan menghasilkan lumpur, jadi kita harus pertimbangkan berapa lumpur yang terbentuk. Kebutuhan dan ketersediaan lahan. Nah, ini lahan yang biasanya mahal nih. Biaya operasional, bahan baku, bayar listrik, tenaga kerja. Hasil olahan yang diharapkan, outletnya itu berapa, serta kebutuhan energi. Jadi kalau bisa alirannya gaya gravitasi saja, tidak perlu pompa, itu terkait nomor 7, kebutuhan energi. Ini teknologi IPAL-nya. IPAL-nya itu ini IPAL-nya, maksudnya itu ini IPAL-nya, model MOS ini. Nah, MOS ini sekarang mau disimpan di lahan yang mana, harus memperhatikan pertimbangan pemilihan dan rancangan sarana IPAL. Jadi, walaupun kita sudah punya IPAL-nya, unit IPAL-nya, yang prototipe itu kita sudah punya, tapi mau disimpan di mana, itu harus mempertimbangkan lagi kondisi daerah, topografi, geologi, kemiringan lahan, hidrogeologi, mudah tidaknya tergenang air. Kondisi kependudukan, jumlah penduduk saat ini dan proyeksi masa depan, tingkat kepadatan penduduk,
tipe rumah penghuni dan pola kepemilikan, rumah sewa atau milik pribadi, jenis keahlian tenaga setempat yang ada, sumber daya manusia maksudnya, kondisi sanitasi, cara pembuangan kotoran manusia yang ada, fasilitas air buangan yang ada, dan permasalahan lingkungan yang ada. Jadi harus dilakukan identifikasi menempatkan IPAL di suatu wilayah. Jadi ada pertimbangan teknologinya, ada pertimbangan penempatan posisinya. Oke, sebelum lanjut ke industri, kita istirahat dulu. Oke, sebelum lanjut ke industri untuk yang domestik, ada ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, untuk industri, melanjutkan contoh kasus kemarin, kegiatan industri memiliki tahapan proses. Jadi kegiatan industri itu memiliki tahapan proses sesuai dengan format tugas besar PAL 1, mengidentifikasi tahapan proses. Sehingga air limbah yang dihasilkan setiap proses memiliki karakteristik. Jadi di format tugas PAL 1 itu sambil saya menjelaskan beberapa item atau format yang akan diisi ya di materi kuliah. Sehingga air limbah yang dihasilkan setiap proses memiliki karakteristik, kualitas dan kuantitas, dan baku mutu yang berbeda. Oke. Kesimpulan 1. Karakteristik dan baku mutu air limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri tentu memiliki unit pengolahan yang menyesuaikan dengan karakteristik dan baku mutu air limbah tersebut. Kesimpulan 2. Lalu, berdasarkan Permen LH 19 tahun 2020 untuk usaha migas dan panas bumi, di pasal 10, penanggung jawab usaha
kegiatan panas minyak, gas dan panas bumi wajib melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Kedua, memeriksa kadar baku mutu air limbah sebagaimana yang tercantum pada peraturan menteri ini secara periodik sebulan sekali di laboratorium terakreditasi. Nah, jadi tugas teknik lingkungan itu melakukan pengolahan air limbah dan memastikan bahwa telah memenuhi baku mutu dan sesuai dengan lab terakreditasi. Jadi ini pekerjaan kalian nantinya. Lalu yang C, menyusun prosedur penanganan kondisi abnormal, misal banjir atau kondisi industri yang tidak normal sehingga menyebabkan air limbah bisa lebih banyak atau darurat. D, khusus untuk kegiatan pengolahan migas. Ini juga tugas kalian nih sebagai teknik lingkungan, memasang alat ukur debit dan laju air limbah dan melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut. Ini sudah sesuai dengan Permenhan nomor 1920 nih. Jadi pengolahan air limbah di industri diatur lebih detail. Ya. Air limbahnya dicatat dan memasang alat ukur. Menyampaikan laporan tentang pencatatan debit harian kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimana pada huruf B yang tadi memeriksa pada lab terakreditasi paling sedikit 3 bulan sekali. Jadi kalian buat laporan tentang kualitas air limbah jika kalian bekerja nanti di migas atau panas bumi. Lanjut, E, melaporkan kondisi abnormal dalam jangka waktu 2 kali 24 jam dan kondisi darurat 1 kali 24 jam. Menangani kondisi abnormal dan darurat yang dengan menjalankan prosedur penanganan yang telah ditetapkan. Jadi debit air limbahnya sudah dipasang dan mencatat debit air limbah. Kualitas air limbahnya juga diukur setiap bulan berdasarkan parameter di lab terakreditasi. Industri diatur secara spesifik berdasarkan peraturan dari masing-masing industrinya. Lalu ke badan air penerima untuk domestik dan industri. Jadi air limbah domestik itu ada black water dan grey water. Lalu air limbah industri, swasta maupun BUMN, menyesuaikan bidang industrinya. Studi kasus yang saya angkat yaitu industri oil and gas dan geothermal. Setelah mengetahui air limbah domestik dan air limbah industri, kita lanjut mengetahui karakteristik air limbah. Sifat fisik, kimia, biologi, komposisi, kualitas dan kuantitas, indikator baku mutu dan dampak. Nah, dari sini tabel ketiga ini, kolom ketiga kita sudah mengetahui ini semua sesuai dengan format tugas besar PAL 1. Lalu setelah mengetahui ini semua, kita harus mengetahui lagi badan air penerimanya. Outlet air limbahnya apakah ke laut, sungai, danau, rawa, drainase, atau selokan. Sebelum kita akhirnya menentukan unit pengolahan fisika, kimia, biologi, atau lanjutan. Jadi langkah terakhir ialah mengetahui badan air penerima. Jadi IPAL yang kita bangun yang akan menurunkan beban pencemar dari industri air limbahnya, kita harus ketahui badan airnya penerima. Kemana badan air penerima? Oke. Saya angkat satu kasus lagi untuk industri. Yang dari Balikpapan pasti tahu daerah ini adalah Teluk Balikpapan atau di situ ada Pertamina RU5 Balikpapan. Ya. Ini RU5 Balikpapan. Untuk industrinya yang berada di sisi daratnya, ya kan? Kan kita mau pertimbangkan baku mutu air limbahnya tadi ya. Kalau Balikpapan nih, Pertamina Balikpapan berarti dia ke laut. Iya kan, dia ke laut. Jadi kita mengacu ke baku mutu air limbah nomor 19 tahun 2020 untuk minyak, gas, serta panas bumi. Dia ke laut. Oke. Begitu air limbahnya dibuang ke laut, berarti mengacu kepada keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51
tahun 2004 tentang baku mutu air laut. Nah, ini maksud saya. Kita harus memikirkan kondisi IPAL dan peraturan yang ada di sini, lalu air limbah kita mau buang kemana? Contoh kasus dalam industri ini itu ke laut. Berarti kita merujuk ke regulasi lagi yang satu. Apa regulasi yang selanjutnya? Yaitu ini. Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbahnya sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelum air limbah dibuang ke laut. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2006 tentang tata cara perizinan pembuangan air limbah ke laut. Jadi mau buang air limbah ke laut, dari peraturan ini yang sudah diolah di IPAL, yang sudah sesuai dengan baku mutunya, mau dilepaskan. Kan sudah sesuai, Pak, dengan baku mutu IPAL-nya. Kok perlu izin lagi? Iya. Jadi izin pembuangan air limbah ke laut di pasal 2. Persyaratan pembuangan air limbah ke laut di ayat 2-nya. 1. Perhitungan daya tampung lingkungan laut. Karena peraturannya tadi berbeda. Kalau ke sungai gimana, Pak? Dilakukan juga perhitungan. Pembuangan air limbah ke air permukaan dalam kurung sungai. Itu tugas teknik lingkungan? Iya. Saya bilang iya. Karakteristik air limbah yang dibuang. Kan masuk kan nomor B syaratnya. Karakteristik air limbah yang dibuang. Yang tadi, fisik, kimia, biologi. Rona awal badan air. Sebelum membuang air limbah ke laut, kondisi kualitas air badan air itu seperti apa? Air laut itu seperti apa? Lalu dampak pembuangannya. Apa dampak pembuangan? Dilakukan permodelan. Terakhir, upaya pengendalian dampak dan rencana pemantauannya. Nah, mau membuang air limbah ke laut dari hasil proses industri, itu memiliki tahapan lagi. Jadi setelah teknik lingkungan rancang IPAL-nya, sudah buat IPAL-nya, sudah sesuai baku mutu, terus outlet IPAL-nya mau dibuang ke sungai, mau dibuang ke laut, mau dibuang ke danau, harus bikin izin lagi. Izin pembuangan air limbah ke laut, izin pembuangan air limbah ke sumber air permukaan. Ini tugasnya siapa, Pak? Itu ya, tugasnya teknik lingkungan. Karena antara kualitas di sini, di darat, dan begitu air limbah dilepas ke laut, beda peraturannya. Dan kita wajib membuat kajian pembuangan air limbah ke laut. Ya, seperti itu. Sebentar. Tampil, Dok. Tampil. Oke, contoh. Kajian pembuangan air limbah ke laut dalam kurung perpanjangan izin. Permen LH nomor 12 tadi, tahun 2006. Pertamina Balikpapan tahun kemarin, tahun 2020. Oke. Sumber air baku. Air laut. Jadi air baku yang mau digunakan Pertamina Balikpapan itu untuk proses industrinya diperoleh dari air laut, sungai Wen, dan air bawah tanah. Jadi ada 3 sumber air bakunya. Koordinatnya di poin ini. Sistem pengolahan IPAL. Sendiri dia.
effluent water treatment plant. Jadi ada bioaeration basin, equalizer basin, ini ada prosesnya. Oke. Ini ada penjelasannya di bawah. Lalu ada air limbah oil catcher, air limbah drainase yang saya bilang kemarin, selokan. Ini ada oil catcher 119, oil catcher R, oil catcher, oh ini gambar selokannya atau drainasenya. Jadi air limbah dari area kerjanya itu mengalir ke oil catcher. Air limbah pendingin ada lagi. Berarti setiap tahapan proses di oil and gas, prosesnya itu berbeda-beda. Sehingga pengolahan air limbahnya pun berbeda-beda. Ini neraca airnya. Nah, air limbah proses dari plan 1, plan 8C ke SAM baru ke proses IPAL-nya. Dibuat skema seperti ini. Tugas besar pun akan seperti ini. Air limbah drainase itu ke oil catcher mana saja sebelum ke outfall atau ke pembuangan ke laut. Air limbah pendingin, air limbah ini baru satu industri. Lalu menghasilkan sludge, lumpur tadi. Diapakan lumpurnya? Diagram alir neraca pengolahan lumpur. Diapakan? Berapa sih kuantitas air limbahnya? Air limbah prosesnya itu 2.640 mg meter kubik. Air limbah drainasenya 3.000 meter kubik, air limbah pendinginnya 739 meter kubik. Kuantitas air limbah. Lanjut. Nih, kuantitas air limbah. Air limbah proses 110 meter kubik per jam mengalir ke IPAL EWTP. Air limbah drainase mengalir ke oil catcher 1, 2, 3, dan seterusnya. Volume bulanan, harian, dan ya bulanan, harian. Rata-ratanya juga ada. Lalu badan air penerimanya. Karakteristik air limbahnya yang tadi saya bilang. Karakteristik air limbah proses. Parameternya ini. BOD, COD, minyak lemak, sulfida, amoniak, fenol, temperatur. Ini. Dihitung lagi nih, baku mutu air limbah. Nah, karakteristik air limbah drainase, parameternya itu cuma 2. Minyak lemak dan TOC. Kalau di sini tadi ada 8, dihitung semua. Lalu air limbah pendingin, itu juga cuma 2, residu klorin dan delta TOC. Dihitung juga. Setelah itu, baru di rona awal lingkungan badan air. Tadi minta rona awal kan? Diambil. Nah ini rona awalnya. Air lautnya. Lalu setelah itu prediksi dampaknya kemana? Nah ini dia. Ini untuk pola arus. Ini masih pola arusnya. Di sini masuk kepada pola arus musim barat dan musim timur. Kita lihat untuk air limbahnya ada di posisi sebagai berikut. Nih. Dampak pembuangan, jadi dimodelkan pembuangan air limbahnya kemana. Bisa kita lihat. Sebaran dan konsentrasi BOD. Dari aktivitas yang di darat tadi. Hasil simulasi. Nih. Pada musim barat dan musim timur. Jadi BOD nih, yang di sini, yang hijau ini konsentrasinya tinggi. Nih, yang kuning. Berkisar antara 20 hingga 22. Pertama kali dikeluarkan. Lalu dia menyebar terbawa arus laut menjadi 26 mg per liter. Ini BOD. Jadi diprediksi sebarannya berdasarkan arus lautnya. Lalu COD, ini juga sebarannya hingga jarak sekian.
Nih, sehingga dapat jarak sekian. Ini pertama konsentrasinya tinggi, sampai ke laut, ada debit air laut, dia bercampur, jadi sampai nilainya 4-6 mg per liter untuk COD. Ini 2 musim, musim barat dan musim timur, jadi menyesuaikan arus laut. Minyak lemak, lebih jauh lagi sebarannya. Terus kita ambil lagi fenol total, lebih lebar lagi. Hingga mencapai jarak 600 meter dan ke arah barat 500 meter. Ini sebarannya. Ya. Temperatur. Ini temperatur. Nah, nih. Jadi temperaturnya seperti ini. Jadi sebarannya setelah dia ke laut. Oke, itulah karakteristik dari poluan air limbah industri dan domestik. Domestik sudah, industri juga sudah. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan sambil saya istirahat minum. Jadi tugas besar itu dari bentuk mini dari IPLC tadi. Izin pembuangan limbah cair ke laut maupun izin pembuangan air limbah permukaan itu bentuknya model tugas besar. Kenapa masuk ke sana? Karena itu adalah kompetensi atau bekal atau tugas utama dari seorang teknik lingkungan. Baik dia mau di PU nantinya ngurus limbah domestik, maupun dia nantinya di industri. Tapi saya ambil contoh untuk industri migas. Dan tahun ini akhir tahun 2020 hingga 2021, sekarang kami ngurus untuk PLN yang ada di Samboja, yang dekat pantai Pamedas. Masih proses sekarang. Oke, silahkan diketik aja Giska. Izin bertanya untuk pembuatan IPAL di setiap perusahaan industri, apa ada standar nasional ukuran untuk atau terserah bagaimana mengatur, yang penting outputnya sudah sesuai regulasi. Iya, ini sama pertanyaannya minggu lalu saat webinar teknik lingkungan, bahwa tidak ada aturan harus menggunakan IPAL yang mana untuk karakteristik air limbah atau industri. Jadi itu bebas, silahkan digunakan berdasarkan tadi pertimbangan teknologi, sumber daya manusia, kebutuhan lahan, biaya operasional, dan energi. Yang penting outletnya sesuai dengan baku mutu. Kira-kira gitu, Giska Laksmi Aziza. Oke, Giska? Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ada apa tidak? Saya tinggal ngasih satu paper lagi buat kalian, nanti saya share di grup. Itu tentang pengolahan air limbah sehingga dia menjadi energi baru, energi alternatif. Jadi mengolah air limbah, malah ngasilin listrik. Ada penelitian teknik lingkungan. Nanti saya kasih jurnalnya. Silakan, Rahma NA 24. Iya Bapak, saya mau nanya Pak, untuk pertimbangan pemilihan rancangan IPAL itu kan lihat dari kondisi penduduknya juga. Nah, salah satunya itu dari tipe rumah penghunian sama pola kepemilikan. Nah, berarti kalau misalnya ada rumah sewaan gitu Pak, kayak gimana Pak cara hitung pertumbuhan penduduknya? Itu kan nggak nentu Pak kalau sewa gitu. Betul. Saya setuju, makanya itu jadi salah satu syarat atau pertimbangan dari peraturan PUPR untuk pola kepemilikan. Nanti kita rancang IPAL kita untuk kawasan itu, orangnya pindah, orangnya sudah nggak kerja di situ, nggak kerja di perusahaan kita, rumah sewanya kosong. Nah, sehingga apakah kita akan merancang untuk terpusat atau setempat, melihat pertimbangan itu tadi, Rahma. Jadi identifikasi dulu profil masyarakat, kerjanya apa, pola kepemilikannya seperti apa, sehingga kita bisa membagi klaster atau segmen, yang mana yang harus masuk jaringan terpusat, yang mana yang harus masuk jaringan setempat. Gitu, Rahman. Dan yang mana harus kita bangun komunal saja.
Misal rumah sewa, kepemilikannya pemilik satu orang tapi ditinggali oleh 20 hingga 30 orang, ya udah kita usulin aja komunal. Jadi satu aja. Kalau nggak komunal ya masing-masing rumah sewa ada. Jadi tinggal telepon orang lumpur tinjanya tadi, truk tinja untuk ngangkut tadi. Gitu, Rahma. Untuk pemukimannya, Rahma. Ya, baik. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Jangan dipencet-pencet hidungnya, Salsabila Arbi. Nanti lepas semua komedonya. Nah, diusapnya pulang. Pakai tisu. Nur Nisri ini mana nih? Oh, ya udah pakai jilbab. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bagus ya background virtualmu ya. Hologram gitu ya, Alia. Kamu pakai jilbab juga kan ya? Ini udah pakai jilbab kan ini? Atau pakai kerudungnya, jaketnya tuh aja tuh? Hoodie, Pak. Oh ya, tapi ada jilbabnya. Ada, Pak. Mana? Walah, ini ditanya mana? Nggak ada. Subaidi, pimpin doa. Ya, sebelum kita menyelesaikan perkuliahan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat pagi. Lestari. Giliran lestarinya semangat, semua melek, semua giliran kuliahnya ngantuk, berat. Nah. Tugas AKL udah selesai ya, Dok ya. Oke, Pak. Oke, nilainya juga sudah saya input ya. Bila itu beli ada plester itu yang ditempel di hidung, jadi nggak perlu kamu pencet-pencet sepanjang kuliah tadi, itu nanti begitu diangkat tuh habis semua. Saya lupa sih apa namanya itu ya. Banyak kok di iklan-iklan Instagram tuh kalau diekspor tuh. Ini daripada kamu pencetin satu-satu tadi kan, berat juga. Udah selesai kuliahnya, habisin kuota. Ya beli ya minggu depan ya. Sakit hidungnya nanti dipencet-pencet. Oh, yang pakai cadar juga lebih bagus sih, tinggal kelihatan. Pakai masker ya, bukan cadar ya. Saya masih penasaran sama kamu, Iqbal. Beneran mahasiswa TL kamu ya? Beneran, Pak. Wajah kamu tuh lebih senior daripada angkatan kamu nih. Saya pikir kamu mahasiswa mana nih? Enggak, Pak, pengaruh rambut aja nih, Pak. Kan kemarin pas foto rame-rame botak Jadi, semua. oh, jadi terlihat lebih senior kamu ya di sini ya. Bukan anak semester atas kan kamu ya? Enggak, Pak, anak 19. Ya, saya pikir tadi, wih ini siapa nih senior banget kok masuk di sini. Tapi usiamu sama kan ya dengan yang lain ya? Iya, Pak, kelahiran 2001, Pak. Oh, 2001 ya. Saya pikir kamu kelahiran 90 tadi. Udah selesai kuliahnya. Saya hanya ingin melepas rindu sama yang ganteng-ganteng ini nih. Nah. Semoga mendungnya kamu di sana rahmatnya. Hujan terus kayaknya Balikpapan tuh. Belakang kamu tuh hujan terus tuh. Masih ini main lagi catur? hujan, Pak. Ini lagi hujan juga, Pak. Kamu masih main catur? Masih, Pak. Sudah ikut atletnya gitu atau gimana? Kenapa, Pak? Sudah ikut atletnya, profesionalnya atau gimana? Masih antar kampung, tarkam gitu?
Sudah profesional mungkin. Nah, kenapa? Sudah profesionalnya mungkin. Serius? Iya, iya. Apa prestasi tertinggimu apa, Medan? Main catur. Baru-baru ini peringkat 8 antar mahasiswa, Pak. Online tuh, Pak. Mahasiswa se-Indonesia ya? Ya, Ini juga dari tadi main aja, kameranya kemana, handphonenya kemana. Komputermu kan sebelah kanan kamu tuh. Ini kamera handphonemu. Kamu ngapain lihat komputer? Nah, alasan lagi mic-nya rusak. Nah. Tadi mau saya sempat down Pak, jadi kayak nge-refresh gitu Pak. Ya, itu alasan klasik mahasiswa tahun 2020 hingga 2021. Pak, nge-lag, Pak, sinyal jelek, Pak, kuota habis, Pak. Itu umum sudah. Ya, Febri ya. Kemudian kamu ada alasan yang lain, Feb. Kamu masih di toilet ya, Bal ya? Setiap kuliah selalu di toilet. Ya Pak, background aja Pak. Iya, coba cari lokasi baru gitu loh. Jangan di situ terus. Langsung Pak. Bagus sudah di situ ya. Oh, polos Pak. Oke. Apa kabar dari Mahula apa Malinau nih? Kubar. Gary. Dari Tabang, Pak. Nah, Tabang kan Kukar. Ya. Ya, Tabang kan dulu